Pernahkah kau hidup bertahun-tahun, namun tak benar-benar mengenal siapa dirimu? Pernahkah kau tersenyum di hadapan dunia, tapi hatimu terasa kosong, seolah ada yang hilang, tapi engkau sendiri tak tahu apa? Banyak orang mengejar kesuksesan, cinta dan pengakuan. Namun sedikit yang bertanya dengan jujur, siapa aku sebenarnya? Video ini bukan untuk mengajari, tapi untuk mengajakmu kembali, menengok ke dalam, menyentuh sisi terdalam, dan mungkin untuk pertama kalinya bertemu dengan dirimu yang sejati. Terlalu sibuk melihat keluar. Dalam kehidupan yang serba cepat ini, manusia terbiasa mengarahkan pandangannya keluar. Kita diajari sejak kecil untuk mengamati dunia, mengejar prestasi, menilai orang lain, bahkan membandingkan diri dengan apa yang tampak di permukaan. Namun tanpa disadari, kebiasaan ini perlahan-lahan menjauhkan seseorang dari dirinya sendiri. Ia menjadi pandai menilai yang di luar, tapi amat asing dengan apa yang bergejolak di dalam. Setiap hari manusia bangun dengan segudang tugas dan target. Pikiran dipenuhi agenda, tubuh bergerak karena rutinitas, dan hati pun tenggelam dalam arus keinginan yang tiada akhir. Tapi pernahkah seseorang berhenti sejenak dan bertanya, siapa aku sebenarnya? Untuk apa aku hidup? Apa makna keberadaanku di balik semua kesibukan ini? Kehidupan modern memberikan banyak kemudahan, tetapi juga mengalihkan perhatian dari hal-hal yang paling penting. Kesadaran tentang diri tergantikan oleh identitas buatan, jabatan, status sosial, harta, atau bahkan opini publik. Kita mulai menyangka bahwa diri kita adalah semua hal itu. Padahal apa yang terlihat bukanlah jati diri, itu hanya peran yang sementara. Tak sedikit yang merasa kosong di tengah gemerlap keberhasilan. Ada yang menangis diam-diam meski hidupnya tampak sempurna. Mengapa bisa begitu? Karena ada ruang terdalam dalam diri yang tak pernah disentuh. Ruang sunyi yang hanya bisa dijelajahi saat seseorang berani berbalik arah dari luar menuju ke dalam. Makrifat atau pengenalan terhadap diri sejati bukanlah sesuatu yang rumit. Namun ia menuntut keberanian untuk melepaskan topeng. Menuntut kesediaan untuk melihat luka batin yang selama ini ditutupi. Dan disitulah letak tantangannya. Banyak orang lebih memilih sibuk dengan dunia luar karena takut menghadapi keheningan dalam dirinya sendiri. Padahal dalam keheningan itu tersimpan jawaban-jawaban yang tak ditemukan di tempat lain. Hanya dalam diam seseorang bisa mendengar suara nurani. Hanya dalam perenungan yang mendalam, seseorang bisa menyadari bahwa ia bukan sekadar tubuh dan pikiran. Tapi ada sesuatu yang lebih tinggi yang menjadi sumber keberadaannya. Maka langkah pertama untuk mengenal diri adalah berhenti sejenak dari hiruk-pikuk luar. Belajarlah menatap ke dalam dengan jujur, dengan lembut, dengan sabar. Sebab selama mata hati masih tertuju keluar, selama itu pula seseorang akan tetap menjadi asing bagi dirinya sendiri. Diri bukan yang tampak di cermin. Setiap kali seseorang menatap cermin, yang ia lihat hanyalah bentuk luar. Wajah, rambut, warna kulit, semua itu hanya kemasan. Tapi anehnya, kebanyakan orang berhenti di sana, seolah-olah apa yang tampak itulah dirinya. Padahal tubuh ini bukan siapa kita, ia hanya tempat tinggal sementara yang akan kembali ke tanah. Yang sejati tak bisa dilihat oleh mata, tak bisa disentuh oleh tangan, dan tak mungkin terlukis oleh bayangan. Banyak yang mengira mengenal diri berarti tahu tanggal lahir, silsilah keluarga, atau riwayat pendidikan. Tapi semua itu adalah catatan kehidupan, bukan jati diri. Diri sejati bukan hasil pencapaian, bukan pula gelar yang disematkan. Ia tidak bertambah karena pujian, tidak berkurang karena celaan. Ia senantiasa utuh, hanya saja sering terlupakan di balik kabut peran dan citra. Orang yang terikat pada identitas luar akan selalu merasa gelisah. Ia menjadi mudah marah saat dicela dan terlalu terbang saat dipuji. Mengapa? Karena ia menempatkan harga dirinya pada sesuatu yang rapuh. Saat wajah menua, saat jabatan hilang, saat pengakuan tak lagi datang, maka ia pun merasa kehilangan arah. Padahal yang hilang hanyalah cangkang, bukan inti yang sejati. Diri sejati tak bisa dinilai dari pakaian atau penampilan. Tak bisa diukur dari seberapa banyak pengikut atau harta yang dikumpulkan. Ia hadir dalam keheningan, dalam kesadaran, dalam kedalaman yang tak bisa dijelaskan dengan logika biasa.
Saat seseorang mulai menyelam ke dalam dirinya, ia akan mendapati bahwa yang selama ini ia anggap sebagai aku hanyalah bayangan dari pikiran dan persepsi. Kita hidup di zaman yang sangat visual, di mana citra menjadi segalanya. Media sosial, iklan, dan budaya populer terus membentuk definisi diri dari luar ke dalam. Akibatnya, banyak orang merasa hampa meskipun hidupnya tampak sempurna di mata orang lain. Karena sesungguhnya, diri tidak bisa dipuaskan oleh hal-hal yang berasal dari luar. Ia hanya bisa dikenali lewat perjalanan batin yang jujur dan hening. Untuk mulai mengenal diri, seseorang perlu berani melepas semua identitas luar yang menutupi. Bukan berarti meninggalkan semuanya, tapi sadar bahwa itu bukan inti jati diri. Saat kita melihat diri bukan sebagai peran, tapi sebagai kesadaran yang mengamati semua peran itu, maka perlahan kita akan pulang. Pulang ke kehadiran yang tidak berubah, yang senantiasa ada sejak awal. Karena itu pertanyaan penting yang perlu terus diulang dalam hati. Jika semua yang tampak di cermin hilang, siapa yang tetap ada? Siapa yang menyaksikan semua pengalaman tapi tak pernah berubah? Di sanalah letak pintu menuju pengenalan diri yang hakiki. Suara hati yang selalu berbisik. Di balik segala kebisingan dunia, selalu ada satu suara yang lembut, yang tak pernah memaksa, namun tak pernah berhenti berbicara. Itulah suara hati. Ia bukan bagian dari logika, bukan pula gema dari keinginan. Ia hadir dari kedalaman jiwa, dari pusat kesadaran yang paling dalam. Tapi sayangnya, suara ini sering diabaikan, terlalu pelan untuk didengar oleh mereka yang hidup tergesa-gesa. Banyak orang tak mengenali suara hatinya karena ia tertutup oleh suara pikiran yang ribut. Pikiran menganalisis, menilai, merancang. Hati hanya menunjuk dengan sunyi kepada apa yang benar. Saat seseorang terus-menerus mendengarkan keramaian pikirannya, ia pun kehilangan arah. Ia bergerak tapi tak tahu kemana. Ia mengejar tapi tak mengerti apa yang dikejarnya. Suara hati tidak berteriak, ia membisik. Dan bisikan itu hanya bisa ditangkap oleh jiwa yang tenang. Maka tidak heran mereka yang hidup dalam hiruk-pikuk duniawi seringkali tak sadar bahwa di dalam dirinya ada kompas yang selalu menunjuk arah pulang. Kompas itu tidak pernah rusak, tapi kita yang terlalu sibuk untuk memperhatikannya. Ada momen-momen ketika suara hati terasa lebih nyata. Ketika seseorang berada di ambang keputusan besar, saat dilanda kesedihan mendalam, atau ketika semuanya terasa hampa. Di saat itulah suara hati berbicara lebih keras, seolah ingin menyelamatkan seseorang dari tersesat lebih jauh. Tapi jika momen itu pun diabaikan, maka kabut kehidupan akan kembali menelan arah. Mereka yang menapaki jalan makrifat tahu bahwa suara hati adalah cahaya petunjuk. Ia bukan berasal dari logika duniawi, tapi merupakan pancaran dari ruh yang suci. Maka mengenali suara hati berarti mendekat kepada asal-usul. Dan semakin seseorang mendekat kepada asalnya, semakin ia mengenal siapa dirinya yang sejati. Namun, untuk bisa mendengar suara itu, seseorang perlu belajar diam. Diam dari prasangka, diam dari kesibukan batin yang terus menghitung untung rugi. Hati yang jernih hanya bisa ditemukan saat seseorang berani beristirahat dari gemuruh luar. Itulah mengapa, dalam banyak tradisi spiritual, keheningan adalah gerbang pertama menuju pengenalan diri. Jadi mengapa banyak orang tak mengenal dirinya sendiri? Karena mereka tak pernah memberi ruang bagi suara hatinya untuk bicara. Mereka mendengar dunia tapi tuli terhadap bisikan dari dalam. Padahal jalan pulang selalu dibisikkan, bukan diteriakkan. Terjebak dalam pikiran sendiri. Pikiran adalah anugerah, tapi bisa menjadi jerat jika tak dikenali batasnya. Manusia diberi akal untuk berpikir, menimbang, dan merancang. Namun saat seseorang mulai percaya bahwa pikirannya adalah dirinya, disitulah ia mulai tersesat. Ia tak lagi melihat pikiran sebagai alat, tapi sebagai identitas. Padahal yang sejati bukan apa yang berpikir, melainkan yang menyaksikan pikiran itu. Setiap hari pikiran menghasilkan ribuan lintasan. Tentang masa lalu yang tak bisa diubah, tentang masa depan yang belum tentu datang. Ia menciptakan khayalan, kecemasan, keinginan, dan ketakutan.
Saat seseorang terlalu tenggelam dalam pikirannya, ia kehilangan hubungan dengan saat ini. Ia hidup dalam bayangan, bukan dalam kenyataan. Dan yang lebih tragis, ia mengira itu dirinya. Orang yang terjebak dalam pikirannya sendiri sulit mengenal diri yang hakiki. Ia selalu sibuk memikirkan apa yang terjadi, siapa yang berkata apa yang harus dilakukan, atau bagaimana agar diterima. Ia lupa bahwa di balik semua itu ada kesadaran yang tidak pernah berubah. Kesadaran yang hanya bisa dirasakan saat pikiran mulai tenang. Dalam jalan makrifat, mengenali pikiran adalah langkah penting. Bukan untuk menolaknya, tapi untuk melihatnya dengan jernih. Saat seseorang bisa menyadari bahwa pikirannya datang dan pergi, bahwa pikirannya bisa salah, bahwa pikirannya bukan dirinya, disitulah mulai terbuka pintu menuju kedalaman diri. Seringkali penderitaan muncul bukan karena kenyataan, tapi karena pikiran tentang kenyataan. Pikiran yang terus mengulang luka lama, pikiran yang menciptakan ketakutan akan hal-hal yang belum terjadi. Seseorang bisa hidup dalam penjara ciptaannya sendiri, dan kunci kebebasan itu justru berada dalam kesadaran yang menyaksikan semua itu tanpa melekat. Makrifat bukan tentang memperbanyak pengetahuan, tapi tentang memperdalam kesadaran. Dan kesadaran itu muncul saat seseorang berani duduk diam dan memperhatikan pikiran-pikirannya tanpa tenggelam di dalamnya. Ia menjadi saksi, bukan korban. Ia menjadi pengamat, bukan pelaku yang reaktif. Dari situ ia mulai mengenal bahwa dirinya bukan isi pikiran, melainkan ruang hening di antara setiap lintasan pikiran. Jadi banyak orang tak mengenal dirinya karena mereka tersesat dalam labirin pikiran yang mereka ciptakan sendiri. Mereka berpikir terus-menerus, tapi lupa merasa. Mereka menganalisis, tapi tidak menyadari. Padahal mengenal diri bukan tentang berpikir lebih keras, melainkan menyadari dengan lebih dalam. Diri sejati tak pernah berubah. Sejak lahir hingga hari ini, tubuh telah berubah, pikiran telah berubah, perasaan pun tak pernah tetap. Namun ada sesuatu yang tak pernah berubah. Sesuatu yang tetap hadir sejak pertama kali melihat dunia hingga detik ini. Itulah kesadaran diri sejati yang menyaksikan segala perubahan, tapi sendiri tak pernah ikut berubah. Ia tidak tua, tidak muda, tidak sedih, tidak bahagia. Ia hanya hadir, diam dan melihat. Banyak orang menyangka bahwa dirinya adalah kumpulan dari perasaan dan pengalaman. Padahal perasaan datang dan pergi. Hari ini bahagia, esok bisa murung. Hari ini bersemangat, besok merasa putus asa. Jika seseorang mengira bahwa dirinya adalah perasaannya, maka ia akan terus berubah-ubah, kehilangan arah setiap kali perasaan itu berganti. Tapi di balik semua perasaan itu, ada satu titik diam yang menyaksikan semuanya. Itulah pusat dari keberadaan kita. Begitu pula dengan tubuh. Dulu kecil, kini dewasa, nanti menua. Kulit berubah, suara berubah, bahkan nama pun bisa berubah. Tapi ada sesuatu yang tetap merasa aku sejak dulu. Rasa keakuan itu tak berganti, meski wujud luar berganti. Di sanalah letak isyarat bahwa diri sejati tidak bergantung pada bentuk. Ia adalah saksi abadi yang tidak ikut dalam arus perubahan. Kesadaran inilah yang dalam bahasa ma'rifat disebut sebagai ruh. Ruh tidak tersentuh oleh waktu. Ia tidak rusak oleh luka, tidak terpengaruh oleh pujian atau hinaan. Ia tidak butuh pengakuan, karena keberadaannya tidak ditentukan oleh dunia luar. Ia hanya butuh disadari. Dan begitu seseorang menyadarinya, seluruh caranya memandang hidup akan berubah. Kebanyakan orang tak mengenal ruhnya sendiri, karena mereka tenggelam dalam apa yang berubah. Mereka terikat pada tubuh yang menua, terhanyut dalam perasaan yang naik turun, dan terjebak dalam pikiran yang tak henti-henti. Padahal, semua itu hanyalah awan yang lewat. Langitnya tetap, dan langit itu adalah diri sejati. Menemukan diri sejati bukan berarti mencari sesuatu yang baru, tapi justru menyadari apa yang selalu ada. Yang sejak dulu sudah menyaksikan semuanya, tapi tak pernah bicara dengan kata-kata. Ia bicara lewat rasa tenang, lewat kehadiran yang damai, dan lewat kesadaran yang tak bergantung pada apapun. Jadi, mengenal diri sejati adalah perjalanan pulang ke yang tak pernah pergi. Ia selalu ada, hanya saja tertutupi. Ia tidak berubah, hanya saja tak dikenali. Dan begitu seseorang menyadari kehadirannya, ia akan mengerti bahwa yang sejati tidak pernah kemarin, tidak nanti. Ia selalu sekarang.
terlalu melekat pada identitas dunia. Sejak kecil, manusia diajari untuk membentuk identitas. Anak siapa, lulusan mana, pekerjaan apa, dan tinggal di mana. Semua itu adalah bagian dari hidup, tetapi bukan inti dari diri. Namun kebanyakan orang terlanjur melekat pada identitas dunia ini, seolah itulah satu-satunya definisi tentang siapa dirinya. Ketika semua itu dipuji, ia merasa berharga. Tapi ketika semua itu hilang, ia merasa hancur. Mengapa? Karena ia menggantungkan keberadaan pada hal-hal yang sementara. Identitas dunia bersifat relatif. Ia berubah tergantung zaman, tempat, dan budaya. Tapi diri sejati tidak pernah berubah, sebab ia bukan hasil dari dunia, melainkan pancaran dari Yang Maha Ada. Mereka yang mengenal diri sejati tahu bahwa status, jabatan, dan penampilan hanyalah lapisan luar. Nilai sejati tidak terletak pada apa yang dipakai atau disandang, tapi pada apa yang tetap ada saat semua itu ditanggalkan. Ketika seseorang terlalu melekat pada identitas dunia, ia akan mudah tersinggung, mudah merasa tersaingi, dan mudah merasa rendah diri. Ia hidup dalam bayang-bayang orang lain, selalu membandingkan, selalu menilai, dan akhirnya kehilangan koneksi dengan dirinya sendiri. Ia lupa bahwa ia lebih dari sekadar nama atau gelar. Ia adalah ruh yang tak terhingga nilainya, bahkan sebelum dunia mengenalnya. Dalam perjalanan makrifat, seseorang akan diuji untuk melepaskan satu demi satu identitas dunia ini. Bukan untuk menjadi kosong, tapi untuk kembali kepada yang hakiki. Identitas dunia ibarat pakaian. Kita boleh memakainya, tapi jangan sampai lupa bahwa kita bukan pakaian itu. Kita bisa menjalaninya, tapi jangan sampai tersesat di dalamnya. Dunia mengajarkan untuk menjadi seseorang, sementara jalan ketuhanan justru mengajarkan untuk menjadi hamba. Disinilah letak perbedaan yang mendalam. Mereka yang sibuk mengejar pengakuan dunia akan terus merasa kurang, sementara mereka yang kembali kepada asalnya justru merasa cukup meskipun tak terlihat istimewa di mata manusia. Sebab ia tahu, yang menilai bukan manusia, tapi Tuhan. Melepaskan identitas bukan berarti kehilangan jati diri, melainkan menemukan kedalaman yang selama ini tersembunyi. Seseorang baru benar-benar merdeka saat ia tak lagi tergantung pada pujian atau hinaan. Ia menjalani hidup dengan ringan karena tahu bahwa nilai dirinya tidak ditentukan oleh hal-hal luar. Ia hadir dengan utuh karena bersandar hanya kepada yang abadi. Jadi mengapa banyak orang tak mengenal dirinya sendiri? Karena mereka terlalu melekat pada yang fana. Mereka membangun rumah di atas pasir yang mudah runtuh, padahal diri sejati adalah batu yang kokoh, tak goyah meski dunia berubah. Untuk mengenalnya, seseorang harus berani melepaskan yang palsu agar bisa merasakan yang benar-benar ada. Rasa takut menyelami keheningan. Keheningan seringkali menakutkan bagi banyak orang. Bukan karena hening itu buruk, tapi karena dalam keheningan, tak ada lagi yang bisa dijadikan pelarian. Tak ada suara luar untuk mengalihkan, tak ada keramaian untuk disembunyikan. Yang tersisa hanya satu, diri sendiri. Dan justru disitulah banyak orang mulai gelisah, karena mereka belum siap bertemu dengan dirinya yang sesungguhnya. Hening membuka ruang perjumpaan dengan kesadaran yang murni. Tapi untuk bisa sampai ke sana, seseorang harus melewati ketakutan yang muncul saat suara pikiran mulai melemah. Ketika tidak ada yang bisa dibicarakan, tidak ada hal yang bisa dikejar, tidak ada yang bisa dibanggakan, maka ego pun mulai goyah. Disitulah muncul kegelisahan yang sering disalahartikan sebagai kesepian. Padahal itu adalah tanda awal perjumpaan dengan kedalaman diri. Ketakutan itu datang karena kita terbiasa dengan kebisingan. Kita terbiasa menilai, merespons, membandingkan, dan berkomentar. Maka ketika tidak ada apapun yang perlu dilakukan, ego merasa kehilangan kekuasaan. Ia berontak. Ia menuntut agar kita kembali pada distraksi. Tapi jiwa yang ingin pulang tahu bahwa satu-satunya jalan adalah tetap tinggal dalam keheningan itu. Walau terasa tak nyaman di awal. Dalam keheningan yang hening dan jernih, perlahan muncul bisikan ruh. Suara yang selama ini tenggelam oleh bising dunia. Di titik itu, seseorang mulai menyadari bahwa selama ini ia lebih banyak hidup dalam reaksi, bukan kesadaran. Ia mulai melihat betapa sedikitnya yang benar-benar ia pahami tentang dirinya sendiri.
Dan dari situlah langkah awal menuju pengenalan yang sejati dimulai. Rasa takut menyelami keheningan bukanlah musuh, tapi guru. Ia menunjukkan bahwa masih ada sesuatu dalam diri yang belum selesai. Mungkin luka lama, mungkin rasa bersalah, mungkin kemelekatan. Apapun itu, semua akan muncul di tengah sunyi. Dan semua itu bukan untuk ditolak, tapi untuk disaksikan. Karena penyembuhan sejati hanya bisa terjadi saat seseorang hadir penuh, tidak lari, tidak menolak. Orang-orang yang berani duduk dalam diam, meski gelisah, akan menemukan bahwa keheningan bukan kehampaan. Justru dalam keheningan itulah hadir rasa cukup yang tak berasal dari dunia. Rasa damai yang tidak bisa dibeli dan kehadiran yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Mereka akan menemukan rumah yang selama ini mereka cari, bukan di luar tapi di dalam. Jadi banyak orang tak mengenal dirinya karena mereka takut diam. Mereka takut menyelami keheningan karena belum mengenali siapa yang akan mereka temui di dalamnya. Padahal dalam keheningan itulah Tuhan menyapa dan diri sejati menunggu untuk dikenali. Mencari di luar, padahal yang dicari ada di dalam. Sejak kecil manusia diajarkan bahwa segala sesuatu yang bernilai harus dicari di luar. Ilmu di luar, kebahagiaan di luar, bahkan makna hidup pun dicari melalui pencapaian-pencapaian duniawi. Tak heran jika banyak orang menghabiskan hidupnya dengan berlari dari satu tujuan ke tujuan lain, berharap menemukan kepenuhan. Namun semakin jauh mereka mencari, semakin dalam pula rasa hampa itu tinggal. Karena ternyata yang mereka cari bukan di luar, melainkan bersemayam di dalam diri sendiri. Kita hidup di tengah dunia yang menilai keberhasilan dari apa yang terlihat. Gelar, jabatan, kekayaan, pengaruh. Tapi semua itu hanyalah kulit. Dan yang menyedihkan, manusia seringkali sibuk mempercantik kulit, namun lupa mengasah cahaya dari dalam. Akhirnya, mereka terlihat bercahaya dari luar, tapi gelap dan gelisah di dalam. Mereka tersenyum, tapi hatinya tak damai. Yang sejati tak pernah bisa ditemukan di luar. Kebahagiaan yang bertahan lama, ketenangan yang tidak mudah goyah, makna hidup yang tidak pudar oleh waktu, semua itu hanya bisa ditemukan dengan menengok ke dalam. Tapi proses ini menuntut keberanian. Sebab untuk masuk ke dalam, seseorang harus menanggalkan topeng, melepas kebanggaan palsu, dan siap menghadapi dirinya sendiri apa adanya. Makrifat adalah perjalanan kembali ke dalam. Ia bukan sekadar pengumpulan pengetahuan, tapi penyingkapan. Bukan sekadar pencarian, tapi pengenalan. Saat seseorang berhenti berlari keluar dan mulai duduk bersama dirinya sendiri, maka pelan-pelan tirai demi tirai mulai tersingkap. Di balik semua kegelisahan ada keheningan. Di balik semua pertanyaan ada jawaban. Dan semuanya berada di satu tempat, di dalam jiwa yang sadar. Seseorang bisa berjalan kemanapun, belajar dari siapapun, mengalami hal luar biasa apapun. Tapi jika ia belum berdamai dengan dirinya sendiri, maka semua perjalanan itu tak akan memuaskan. Sebab ruh manusia tidak diberi rasa cukup oleh hal-hal luar. Ia hanya merasa tenang jika kembali pada sumbernya, yaitu Tuhan. Dan jalan menuju Tuhan tidak pernah jauh. Ia ada sedekat napas, sedalam kesadaran yang hadir penuh di saat ini. Mereka yang telah berhenti mencari di luar akan menyadari bahwa dunia hanyalah cermin. Segala yang dilihat di luar sebenarnya adalah pantulan dari dalam. Maka ketika di dalamnya tenang, dunia pun terlihat damai. Ketika di dalamnya penuh, dunia pun terasa cukup. Tapi jika di dalamnya kosong, maka dunia pun hanya tampak sebagai bayang-bayang yang terus mengundang rasa lapar. Jadi mengapa banyak orang tak mengenal dirinya? Karena mereka mencarinya di tempat yang salah. Mereka mencari di keramaian, padahal yang sejati hanya bisa ditemui dalam kesunyian. Mereka mengejar dunia, padahal yang hakiki justru menunggu di kedalaman jiwa. Lupa bahwa diri adalah amanah ilahi. Diri bukan sekadar keberadaan yang muncul begitu saja di dunia. Ia bukan kebetulan biologis, bukan sekadar pertemuan gen atau hasil peristiwa acak. Diri adalah amanah, sebuah titipan suci dari Tuhan yang ditiupkan ke dalam jasad, membawa cahayanya, membawa misinya. Tapi banyak orang hidup seolah-olah mereka hanya milik dunia.
Mereka lupa bahwa eksistensi ini adalah bagian dari kehendak ilahi, dan bahwa mengenal diri berarti menjaga dan mengembalikan amanah itu dengan penuh kesadaran. Ketika seseorang lupa bahwa dirinya adalah amanah, ia mulai memperlakukan hidupnya dengan sembarangan. Ia mengikuti apa yang disenangi oleh hawa nafsu, mengejar apa yang diagungkan oleh dunia, dan melupakan tujuan utama keberadaan. Menjadi hamba, menjadi khalifah, menjadi cermin bagi sifat-sifat Tuhan di muka bumi. Ia menjadi pelupa, bukan karena tidak tahu, tapi karena tidak hadir. Ia hidup, tapi tidak sadar. Amanah itu bukan sekadar kehidupan fisik, tetapi kesadaran yang berdiam dalam diri. Ruh yang ditiupkan Tuhan membawa potensi untuk mengenalnya. Tapi potensi itu tidak akan tumbuh jika seseorang tidak menjaganya. Seperti benih yang butuh tanah yang subur, ruh pun butuh hati yang bersih dan jiwa yang tenang untuk dapat bertunas. Tapi bila yang dirawat hanya tubuh, sementara jiwanya dibiarkan lapar, maka diri pun kehilangan arah. Dalam makrifat, mengenal diri adalah bentuk penjagaan terhadap amanah ini. Ia bukan egoisme spiritual, tapi penghambaan terdalam. Karena semakin seseorang mengenal dirinya, semakin ia sadar bahwa ia bukan milik dirinya sendiri. Ia berasal dari Tuhan dan akan kembali kepadanya. Maka hidup bukan sekadar untuk senang-senang, tapi untuk mengenal dan mendekat. Dan itu hanya mungkin jika seseorang mulai menjaga kembali cahaya ilahi dalam dirinya. Ketika seseorang sadar bahwa dirinya adalah amanah, maka setiap langkah akan menjadi ibadah. Setiap kata menjadi bentuk tanggung jawab. Ia tidak lagi hidup sembarangan, tidak lagi mengejar pengakuan, karena ia tahu bahwa hidupnya dipinjamkan untuk sesuatu yang lebih tinggi. Dan ketika ia merawat diri batinia dengan penuh kesadaran, maka Tuhan pun menuntunnya kembali pada asalnya. Namun sayangnya, banyak orang tak mengenal dirinya karena mereka tak melihat dirinya sebagai sesuatu yang suci. Mereka lebih menghormati harta dan gelar daripada ruh mereka sendiri. Mereka menjaga penampilan luar, tapi melupakan kebersihan batin. Mereka lupa bahwa tubuh ini akan kembali ke tanah, tapi ruh akan kembali menghadap kepadanya, membawa catatan perjalanan selama di dunia. Jadi mengapa banyak orang tak mengenal dirinya? Karena mereka lupa bahwa diri ini adalah amanah, bukan milik pribadi. Diri bukan untuk dibanggakan, tapi untuk dijaga. Diri bukan untuk diikuti semaunya, tapi untuk dibimbing kembali kepada sumbernya, yaitu Tuhan yang maha lembut dan maha mengetahui. Mengapa banyak orang tak mengenal dirinya sendiri? Karena mereka hidup dalam bayangan dunia, bukan dalam cahaya kesadaran. Karena mereka sibuk menjadi sesuatu, tapi lupa menjadi hamba. Karena mereka mencari makna di luar, padahal kunci semua jawaban ada di dalam. Padahal mengenal diri bukan perkara sulit, hanya butuh keheningan dan keberanian. Berani duduk bersama kegelisahan, berani melepaskan kepalsuan, dan berani menyambut cahaya yang selama ini menunggu di balik lapisan ego. Diri sejati tak pernah pergi, ia hanya tertutupi, dan Tuhan tak pernah jauh, ia hanya terabaikan. Saat kesadaran kembali, kita tidak lagi bertanya, siapa aku? Tapi kita akan diam, hadir, dan tahu bahwa aku adalah miliknya. Dan seluruh perjalanan ini adalah perjalanan pulang.